Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah SWT yang berada di Masjid Umar bin Khattab, Simpang Ampek, dan para pemirsa Najah TV dimanapun Anda berada, Azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Kesempatan yang berbahagia ini adalah merupakan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat kembali duduk bersama dalam majlis yang mulia, majlis ilmu, mempelajari tafsir yang kita pelajari. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah selesai membahas surah Al-Qiyamah juz yang ke-29. Maka dengan demikian pada pertemuan kali ini kita akan membahas surat berikutnya, yaitu surah Al-Insan. Surah Al-Insan. Nah, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah SWT dan para pemirsa Najah TV dimanapun Anda berada, azinallahu wa iyyakum. Surah Al-Insan adalah merupakan surat yang sering dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau berkata, كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering membaca pada hari Jumat dalam salat fajar, yakni ketika salat subuh. Apa yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Alif lam mim tanzilus sajdah. Ini surah As-Sajdah. Ya. Di rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah Rasulullah membaca apa? Surah As-Sajdah. Dan di rakaat yang kedua Rasulullah membaca Hal ata 'alal insani hinun minad dahr, yakni surat Al-Insan. Dari hadis ini kita ketahui bahwa begitu pentingnya surah As-Sajdah dan surah Al-Insan, sehingga Nabi SAW membacakannya kepada para sahabat di dalam salat beliau, salat fajar atau salat subuh pada hari Jumat, yang itu adalah merupakan hari raya setiap pekannya bagi kaum muslimin. Hari tersebut, yakni hari Jumat, diawali dengan mendengarkan bacaan surah Al-Insan. Surah Al-Insan, topik pembahasannya adalah berbicara tentang yang pertama, hakikat manusia. Ini membahas tentang dari mana manusia berasal. Topik yang kedua adalah tentang manusia itu diciptakan untuk diuji. Dan yang ketiga, yang menjadi pembahasan surah Al-Insan adalah bahwa manusia itu hasil dari ujiannya, apakah dia menjadi hamba yang bersyukur ataukah menjadi hamba yang sangat kufur, dan balasan bagi masing-masingnya. Jadi bagi hamba yang bersyukur dan hamba yang amat kufur. Nah, di setiap pekannya di salat subuh hari Jumat, Rasulullah SAW memperdengarkannya kepada para sahabat di dalam salatnya, yakni di salat subuh, mengingatkan tentang hakikat kita sebagai manusia.
Dan apa tugas manusia di muka bumi? Ini tugasnya adalah untuk menjalankan ujian. Ya, manusia itu diciptakan untuk diuji. Dan bagaimana kesudahannya? Bagaimana hasil dari ujian tersebut? Ya, lulus ataukah tidak? Berhasil ataukah tidak? Dan tadi telah kita sebutkan, hasilnya adalah apakah menjadi hamba yang bersyukur ataukah menjadi hamba yang kufur. Maka oleh karenanya, ini merupakan dorongan bagi kita, dorongan untuk kita, supaya kita senantiasa memperbaiki diri kita. Agar kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang lulus dari ujian. Ya, lulus dari ujian dengan hasil yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Nah, pertanyaannya adalah, apakah bisa kita mengambil pelajaran dari surat Al-Insan sekalipun dibaca setiap pekan, sedangkan kita tidak memahami apa yang kita baca, atau kita tidak memahami apa yang dibaca oleh imam? Kira-kira bisa tidak, Bu, kita bisa mengambil pelajaran dari surat Al-Insan? Kata Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, saya heran bagaimana seseorang bisa merasakan lezatnya baca Al-Quran sedangkan dia tidak paham. Ini bermakna bahwa kalau kita ingin merasakan lezatnya baca Al-Quran, maka hendaklah kita memahami apa yang kita baca. Dengan demikian, mari kita berusaha untuk memahami Al-Quran. Dan kemudian juga kita berusaha untuk menghafal Al-Quran. Maka sekalipun ketika imam salat subuh, imam salat fajar, membaca surat As-Sajdah di rakaat yang pertama dan surat Al-Insan di rakaat yang kedua, bagi orang yang tidak terbiasa dengan hal ini, mungkin rasanya berat. Tetapi bagi orang yang memahaminya, bahkan kalau hafal, dia akan bisa menghayati, mentadaburinya, mengambil pelajaran dari peringatan yang dibaca oleh imam. Jadi apa yang dibaca oleh imam itu sebagai peringatan, mengingatkan kita tentang hakikat kita sebagai hamba Allah yang tugas kita adalah diuji di dunia ini. Dan apakah kita berhasil ataukah tidak. Jadi setiap pekan, ya di fajar salat subuh, di fajar hari Jumat kita diingatkan. Nah, maka tentu di sini kita bisa memahami hal tersebut, mendapatkan pelajarannya, tentunya dengan memahami apa yang kita dengar. Kemudian selanjutnya adalah tentang nama-nama surah Al-Insan. Ada beberapa nama dari surat Al-Insan ini. Yang pertama, surat ini disebut dengan surat Hal Ata 'alal Insan. Inilah nama yang masyhur di kalangan sahabat. Surat Hal Ata 'alal Insan. Ini nama yang pertama. Yang kedua disebut surat Hal Ata. Ya, disebut surat Hal Ata. Yang ketiga dinamakan juga dengan surat Ad-Dahr. Hal ata 'alal insani hinum minad dahr. Disebut dengan Ad-Dahr. Yang keempat disebut dengan, dinamakan juga dengan Al-Amsyaj. Artinya campuran. Dan kata Amsyaj ini hanya terdapat dalam surat Al-Insan, tidak terdapat dalam surat-surat yang lain. Sehingga ketika disebut Al-Amsyaj berarti itu adalah
kata yang terdapat dalam surat Al-Insan. Ya. Nah, ini juga disebut sebagai penamaan dari surat Al-Insan, disebut juga dengan Al-Amsyaj. Ya. Disebut juga dengan nama Al-Abrar. Namun kata Abrar banyak disebutkan juga dalam surat-surat yang lain. Dan yang keenam adalah disebut dengan nama Al-Insan. Ya, ini disebutkan di awal surat Hal ata alal insan. Jadi namanya disebut juga dengan Al-Insan. Inilah di antara nama-nama penamaan surat ini. Berikutnya, surat Al-Insan ini Makkiyah ataukah Madaniyah? Apakah diturunkan sebelum hijrah Nabi SAW ataukah diturunkan setelah hijrah Nabi SAW? Kalau sebelum hijrahnya maka disebut dengan apa, Bu? Surat Makkiyah. Kalau suratnya atau ayatnya turun setelah hijrah Nabi SAW maka disebut dengan Madaniyah. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama apakah surat ini surat Makkiyah ataukah Madaniyah. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa surat Al-Insan ini adalah surat Makkiyah. Ya, dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir semuanya adalah ayat-ayat Makkiyah. Pendapat yang kedua mengatakan dari ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, ayat yang terakhir adalah ayat-ayat Madaniyah. Dan pendapat yang ketiga mengatakan bahwa semuanya ayat-ayat Makkiyah kecuali 1 ayat. Yang mana? Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Surat Al-Insan ya, ayat yang keberapa? Ke-8. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan asira, orang yang ditawan. Nah, disinilah letak perbedaannya. Ada yang mengatakan Makkiyah ataukah Madaniyah pada ayat ini. Kira-kira Ibu bisa tahu, Bu, kenapa terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama apakah ini Makkiyah ataukah Madaniyah? Dari sisi mana diketahui bahwa di sini Makkiyah ataukah Madaniyah? Ada yang tahu, Bu? Perbedaannya terletak pada apa yang dimaksud dengan asir. Asir itu adalah orang yang ditawan. Ya. Orang yang ditawan. Atau disebut tawanan. Sedangkan Nabi SAW tidak memiliki tawanan kecuali setelah beliau hijrah ke Madinah. Berarti kalau ayat ini berbicara tentang tawanan perang antara kaum muslimin dan orang-orang kafir, berarti ini menunjukkan Makkiyah ataukah Madaniyah? Madaniyah, berarti setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami, Bu? Asir, tawanan, ya. Sebagaimana diketahui bahwa peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang kafir itu terjadi setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini berbicara tentang apa? Tawanan. Memperlakukan tawanan dengan baik. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa ayat ini adalah ayat Madaniyah. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa tidak. Ini tetap Makkiyah. Karena yang dimaksud dengan tawanan di sini
bukan hanya berarti terbatas pada tawanan perang antara kaum muslimin dan orang-orang kafir. Kalau ini maksud dengan tawanan perang antara orang kafir dan muslimin, ya, itu terjadinya setelah hijrah Nabi SAW. Tetapi asir, tawanan itu sudah ada. Ketika Nabi SAW berada di Makkah, tawanan itu sudah ada. Tawanan yang mana? Yakni sudah ada terjadi peperangan antar kabilah. Ada peperangan yang terjadi antar kabilah Arab yang mengakibatkan adanya tawanan. Yang namanya perang ada tawanan, ada yang ditawan. Ya, ada musuh yang ditangkap menjadi tawanan. Maka kemudian ayat ini atau surat ini turun, ya, memberikan pesan, pelajaran untuk memperlakukan dengan baik tawanan, ya, memberi makan makanan yang disukai kepada orang miskin, orang yatim, dan juga kepada tawanan, ya, yang ditawan, yang dijadikan budak, ya. Jadi kalau demikian, pendapat yang lebih kuat bahwa asir di sini, tawanan di sini bukan maksudnya tawanan perang antara kaum muslimin dan orang kafir, tapi juga di zaman Nabi SAW ketika beliau di Makkah itu sudah ada tawanan, yakni tawanan perang antara kabilah-kabilah Arab. Maka dengan demikian pendapat yang lebih kuat Allah Ta'ala bahwa semua ayat-ayat surat Al-Insan adalah Makkiyah. Ini pendapat yang lebih kuat. Dan ini diperkuat dengan bahwa nuansa ayat-ayat yang berada di dalam surat Al-Insan ini, nuansanya apa? Berbicara tentang hari kiamat. Berbicara tentang orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Dan juga berbicara tentang penciptaan manusia. Ini memperkuat bahwa surat Al-Insan itu adalah surat apa? Surat Makkiyah. Oleh karenanya tawanan itu, kata asir dalam ayat yang telah kita sebutkan tadi, tawanan tidak hanya baru ada setelah terjadinya peperangan antara orang Islam dan orang kafir. Ya, orang-orang Arab dahulu juga mereka sering menawan orang-orang ketika terjadi pertikaian atau peperangan di antara kabilah-kabilah. Ada juga ulama yang memberikan makna asir itu adalah budak-budak. Ada juga yang menafsirkan makna dari asir, tawanan itu adalah istri. Ya, para istri. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Istausu bin nisa'i khaira, berbuat baiklah terhadap wanita, fa innamahunna awanin indakum, karena para wanita itu adalah tawanan di sisi kalian. Jadi karena istri itu adalah tawanan di rumah, maka seorang suami harus memberi makanan yang terbaik untuk istrinya. Nah, ini diantara tafsir makna asir. Jadi Allah Ta'ala alam, yang lebih kuat adalah seluruh ayat di dalam surat Al-Insan adalah surat apa, Bu? Makkiyah. Sebelum kita masuk pada ayat yang pertama, ada sedikit yang ingin kami sampaikan berkenaan dengan Rasulullah SAW yang di setiap salat fajar hari Jumat membaca apa? Surat As-Sajdah dan Al-Insan. Ada kekeliruan yang terjadi di tengah kaum muslimin. Ada yang memahami bahwa disunnahkan untuk sujud tilawah setiap sholat subuh hari Jumat. Ini perlu diluruskan. Yang disunnahkan itu bukan sujud tilawahnya.
Sujud tilawahnya disebabkan karena membaca ayat sajdah yang terdapat pada surat As-Sajdah. Yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, ada masjid yang imamnya membagi dua. Mungkin karena dianggap panjang surah As-Sajdah itu, jadi surah As-Sajdah itu dibagi dua, separuh di rakaat pertama, separuh di rakaat kedua. Ya, karena keliru memahami. Yang benar adalah di rakaat pertama itu membaca apa? Surat As-Sajdah keseluruhannya. Ada juga yang membaca surat As-Sajdah, iya semuanya dibaca di rakaat pertama, tapi di rakaat yang kedua membaca selain surat Al-Insan. Padahal hadis yang kita sebutkan tadi di rakaat pertama apa? Surat As-Sajdah, dan di rakaat yang kedua apa? Surat Al-Insan. Nah, inilah yang sesuai dengan pengamalan dari Rasulullah SAW. Ya. Inilah kita akan mempelajari, kita akan memahami apa pelajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang diingatkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, dan tentunya kita semuanya kaum muslimin, umat Rasulullah SAW. Hendaklah kita memahami betul tentang surat Al-Insan. Ditambah kita juga mempelajari apa? Surat As-Sajdah. Jadi kalau bisa ibu-ibu, ya kita pelajari tafsirnya, memahami maknanya. Kemudian kita berusaha sedikit demi sedikit kita berusaha untuk menghafal surat As-Sajdah dan surat apa? Al-Insan. Semoga Allah mudahkan. Baik, kita mulai ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah pernah datang kepada manusia hinum minad dahr, waktu dari masa, lam yakun syai'an madhkura, yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Hal adalah kata istifhamiyah, kata tanya. Apakah? Bukankah? Seseorang jika bertanya, biasanya karena ingin tahu, ingin mendapatkan jawaban. Tapi apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika bertanya, Allah tidak tahu dengan jawabannya? Tidak demikian. Pasti Allah tahu jawabannya. Maka apa fungsi hal? Kata tanya yang sering kita dapati di dalam Al-Quran. Ahli bahasa seperti Al-Fara menjelaskan bahwa kalimat istifham, kata tanya di dalam Al-Quran itu bisa bermakna dua. Kalau yang tadi ingin ingin mendapatkan jawaban, ingin mengetahui jawabannya karena tidak tahu, ini tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Maha tahu akan segala sesuatu. Berarti tinggal dua lagi. Apa itu? Yang pertama adalah bertanya dalam rangka untuk takrir,
penekanan, penegasan. Contohnya apa? Kalau ibu-ibu sudah bayar hutang, kemudian ada yang datang menagih, masih ditagih juga, padahal kemarin sudah dibayar. Kalau sekarang ditagih lagi, kemudian ibu mengatakan apa? Bukankah saya sudah bayar? Ini maksudnya apa? Untuk menekankan bahwa sungguh saya sudah bayar. Tapi bentuk pernyataannya dengan kalimat tanya, bukankah saya sudah bayar? Maknanya apa? Sungguh saya sudah bayar. Berarti ini pertanyaannya sebagai apa? Kata tanya sebagai penekanan. Ya, ini disebut dengan takrir atau takriri. Yang kedua sebagai pengingkaran. Ingkar atau ingkari. Sebagai pengingkaran. Contohnya kalau ada yang mengatakan, apakah ada yang mampu membuat karya seperti saya? Apakah ada yang mampu membuat karya seperti yang saya buat? Ini kalimatannya yang maknanya adalah untuk mengingkari bahwa dia beranggapan tidak ada yang bisa buat karya seperti yang dia buat. Apakah ada yang mampu membuat karya yang seperti saya? Ini pertanyaan yang maknanya apa? Mengingkari bahwa tidak ada yang bisa membuat karya seperti yang saya buat. Nah ini contoh ya dalam kalimat keseharian kita, kalimat tanya yang maknanya apa? Penegasan. Yang kedua maknanya apa? Pengingkaran. Dalam ayat ini, hal ata 'alal insan. Ini fungsinya apa, Bu? Untuk menekankan. Penegasan. Jadi makna hal adalah qad. Apa arti qad? Qad itu bahasa Arab ya, qad. Artinya sungguh. Seakan-akan Allah SWT mengatakan sungguh telah datang kepada manusia satu zaman di mana mereka bukanlah sesuatu yang disebut. Sungguh telah datang kepada manusia suatu zaman di mana mereka bukanlah sesuatu yang disebut. Ini yang pertama, makna hal. Bukankah. Maknanya adalah apa? Untuk menekankan, penegasan. Maknanya adalah sungguh. Kemudian berikutnya adalah al-insan. Al-insan dalam ayat ini bisa bermakna khusus, bisa bermakna umum. Insan bermakna khusus, bisa juga bermakna umum. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa al-insan dalam ayat ini adalah bermakna khusus. Karena alif lamnya pada kata al-insan adalah alif lam al-ahdiyah. Yang menunjukkan kepada manusia tertentu. Yang dimaksud dengan manusia tertentu adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam. Maka kalau maknanya di sini adalah al-insan, Nabi Adam, berarti pesan yang ingin Allah sampaikan mengingatkan kita tentang nenek moyang manusia.
Ini Nabi Adam alaihissalam. Maknanya, sungguh telah berlalu masa yang panjang. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam sama sekali belum diciptakan. Belum diciptakan dan belum disebut oleh makhluk manapun. Ini makna yang pertama. Kalau al-insan di sini bermakna Nabi Adam. Berarti maksudnya adalah sungguh telah datang masa di mana Nabi Adam alaihissalam belum diciptakan dan belum disebut oleh makhluk manapun. Berarti memang betul-betul belum ada. Nabi Adam belum ada. Ingatlah oleh kalian wahai manusia, nenek moyang kalian Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam dahulunya juga betul-betul belum ada sama sekali. Berasal dari ketiadaan. Belum diciptakan, ya, pada waktu tersebut belum diciptakan dan belum disebut oleh makhluk manapun. Seakan-akan Allah mengatakan, bukankah atau sungguh telah datang suatu zaman yang mana Nabi Adam alaihissalam belum ada, sedangkan alam semesta telah ada. Artinya bahwa Allah SWT telah menciptakan alam semesta bisa jadi jutaan tahun lamanya sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Berarti alam semesta itu sudah lama ada sebelum manusia ada. Seakan-akan Allah ingin memberikan pelajaran, mengingatkan kita manusia bahwa tanpa manusia pun alam semesta ini tetap berjalan. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa alif lam pada kata al-insan adalah alif lam lil istighraq. Artinya menunjukkan keumuman. Maknanya adalah seluruh manusia. Sebagaimana telah kita pelajari dalam surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya al-insan benar-benar dalam kerugian, kecuali ya disebutkan ada yang dikecualikan. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat dan seterusnya. Al-insan dalam surat Al-Asr maknanya adalah seluruh manusia. Semua manusia sungguh berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang kedua. Hal ata 'alal insan. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa al-insan di sini adalah seluruh manusia. Tidak menunjukkan satu orang, melainkan umum, yakni seluruh manusia. Seakan-akan Allah mengatakan, wahai manusia, manusia semuanya, bukankah telah datang suatu zaman di mana kalian tidak ada dan tidak disebut-sebut? Nah, kita sekarang ini, kita hidup di zaman ini, jika kita berbicara siapa kita dan di mana kita 100 tahun yang lalu atau 1000-an tahun yang lalu, maka jawabannya adalah kita adalah belum ada, sesuatu yang tidak ada.
Belum ada yang menyebut-nyebut kita. Pelajaran dari ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, apakah kata Nabi Adam alaihissalam ataukah manusia semuanya, agar kita semuanya sadar diri, tahu diri, tidak sombong, tidak angkuh. Tetapi kita tunduk dan patuh kepada Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang menciptakan kita. Dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Nah, kalau sekarang kita mungkin disebut-sebut orang, disanjung-sanjung orang, ya, dipuji-puji orang, ingatlah bahwa kita dahulunya bukan siapa-siapa. Bahkan kita belum ada, tidak disebut-sebut oleh orang. Ayat yang kedua, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sungguh kami telah menciptakan manusia min nutfatin amsyaj, dari setetes mani yang bercampur. Nabtalihi, yang kami hendak mengujinya. Faja'alnahu, maka kami jadikan dia sami'an basira, mendengar dan melihat. Ibu dan para pemirsa Najia TV, ayat ini menguatkan pendapat yang kedua bahwa al-insan itu yang disebutkan pada ayat yang pertama, hal ata 'alal insan, itu maksudnya adalah seluruh manusia, bukan Nabi Adam alaihissalam. Kenapa, Bu? Siapa yang bisa menjawab? Ayat yang kedua ini menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa kata al-insan yang terdapat pada ayat yang pertama, tadi ada sebagian ulama yang mengatakan al-insan itu adalah Nabi Adam alaihissalam, dan pendapat yang kedua mengatakan al-insan itu adalah seluruh manusia. Di ayat yang kedua ini kita akan dapati bahwa pendapat yang mengatakan bahwa al-insan maksudnya di sini adalah seluruh manusia itu lebih kuat. Dari mana kita tahu, Bu? Dari mana sisi pendalilannya, Bu? Ya? Iya, betul, Bu. Karena di dalam ayat ini Allah menyebutkan manusia diciptakan dari apa? Nutfah. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari apa? Dari tanah. Jadi ini menguatkan bahwa yang dimaksud dengan al-insan adalah apa? Seluruh manusia. Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Dan asal tanah penciptaan Nabi Adam itu bermacam-macam. Maka keturunan Nabi Adam pun bermacam-macam. Ada yang putih, ada yang hitam, dan seterusnya. Karena asal tanah penciptaan Nabi Adam juga bermacam-macam. Sehingga topik pembicaraan dalam surat Al-Insan ini adalah kepada manusia secara umum, ya, kepada kita semuanya. Apa yang dimaksud dengan amsyaj? Tercampur. Amsyaj itu artinya
tercampur. Apa yang dimaksud tercampur di sini? Pendapat yang pertama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tercampur adalah ikhtilatu ma'ir rajul wa ma'il mar'ah. Percampuran antara air mani laki-laki dan air mani perempuan. Ya, percampuran atau pertemuan antara air mani laki-laki dan sel ovum wanita. Yang kemudian menjadi nutfah. Tentang kata amsyad ini terdapat beberapa tafsiran. Namun kami hanya menyampaikan di sini pendapat yang lebih kuat insyaallah, bahwa yang dimaksud dengan amsyaj adalah percampuran atau pertemuan antara air mani laki-laki dan sel ovum wanita yang kemudian menjadi apa? Nutfah. Dahulu orang-orang Arab mereka tidak mengerti, tidak paham tentang apa namanya asal muasal penciptaan manusia itu adalah pertemuan antara air mani laki-laki dan sel ovum wanita. Yang mereka ketahui bahwa manusia itu berasal dari air mani laki-laki saja. Dan perempuan itu adalah sebagai bejana yang menampung sperma kemudian tumbuh. Itu yang dipahami oleh orang-orang Arab dahulu. Kemudian Allah SWT memberikan pengetahuan kepada mereka bahwa manusia terjadi dengan proses pertemuan sel sperma dan sel ovum. Bukan sebagaimana yang mereka duga. Ya. Bukan sebagaimana yang mereka sangka bahwa hanya berasal dari sperma laki-laki. Maka berdasarkan hal ini, ya berdasarkan tafsir ini, menunjukkan bahwa Al-Quran telah menjelaskan tentang pengetahuan, tentang ilmu biologi. Yang di zaman tersebut mereka belum mengetahui tentang asal penciptaan manusia yang mereka kira hanya berasal dari sperma laki-laki. Namun Allah katakan min nutfatin amsyaj, dari setetes mani yang bercampur. Ya, bercampurnya antara mani laki-laki dan air mani perempuan. Selanjutnya pada ayat ini Allah SWT menyebutkan tentang nikmat penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia dengan prosesnya. Apa tujuannya? Nabatalihi, kami mengujinya. Maksudnya bahwa Allah menciptakan manusia untuk menguji manusia. Dan semua perbuatan Allah pasti ada hikmahnya. Tidak ada yang sia-sia. Semua perbuatan Allah pasti ada hikmahnya. Allah menciptakan manusia pasti ada hikmahnya. Tidak ada yang sia-sia. Kalau manusia, ya perbuatan manusia terkadang tidak tahu tujuannya. Perbuatan manusia hanya sekedar, terkadang hanya menghabiskan waktu. Hanya sekedar main-main. Bahkan waktu habis untuk yang sia-sia. Jadi manusia diciptakan untuk apa, Bu? Untuk diuji. Di surat sebelumnya yang pernah kita pelajari, surah Al-Mulk,
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan hidup untuk apa? Liyabluwakum, untuk mengujimu. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Ini surat Al-Mulk ayat yang kedua. Di surat Al-Kahfi juga ada. Di ayat yang ketujuh. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menciptakan ma'alal ardi, apa yang ada di bumi, zinatan laha, sebagai perhiasan untuknya. Linabluwahum, untuk kami menguji mereka. Ayyuhum ahsanu amala, siapa di antara mereka yang terbaik amalnya. Nah, pertanyaannya, Allah menguji manusia dengan apa, Bu? Allah menguji manusia dengan kebaikan dan keburukan, dan juga dengan beban syariat. Allah menguji manusia dengan kebaikan dan keburukan, serta diuji dengan beban syariat, diberi perintah dan larangan. Apakah manusia patuh dan tunduk kepada Allah ataukah sebaliknya? Inilah bentuk ujian manusia. Diuji dengan kebaikan, diuji dengan keburukan, diberi beban syariat, dikasih perintah, dikasih larangan, patuh ataukah tidak, tunduk ataukah tidak. Nah, setelah Allah menyebutkan bahwa penciptaan manusia tujuannya adalah untuk menguji manusia, maka kemudian Allah mengatakan faja'alnahu sami'an basira. Oleh karenanya kami jadikan manusia mendengar dan melihat. Bu, kenapa Allah hanya mengkhususkan penyebutan sami'an basira? Hanya mengkhususkan mendengar dan melihat. Hanya menyebut sami'an basira. Kami jadikan manusia itu bisa mendengar, bisa melihat. Supaya manusia itu bisa diuji, maka Allah jadikan manusia itu bisa mendengar, bisa melihat. Kenapa dibatasi atau dikhususkan penyebutan mendengar dan melihat? Karena dua sifat inilah, dari mendengar dan melihat, ya, manusia mengumpulkan data, informasi, pelajaran dari mana, Bu? Dari melihat, dari membaca, dari mendengar. Nah, apa yang dipelajari, apa yang didengar, apa yang dilihat, semua data informasi tersebut kemudian dikumpulkan di dadanya. Selanjutnya akan diungkapkan dengan lisannya. Ya, seperti seorang pelajar atau mahasiswa, ya, diuji pelajaran atau informasi yang dia dengar, yang dia baca ketika proses belajar. Ya, kalau dia tidak pernah membaca, kalau dia tidak pernah mendengar penjelasan dosennya atau materi yang diajarkan oleh dosennya, maka bagaimana dia bisa akan diuji? Jadi sumber ujian yang dihadapi oleh seseorang itu berdasarkan apa? Dari apa yang dia dengar, dari apa yang dia baca. Oleh karenanya kita semuanya akan mempertanggungjawabkan apa yang kita dengar, apa yang kita baca. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Ini surat Al-Isra ayat 36.
Karenanya hendaknya seseorang berhati-hati dalam mendengar dan melihat. Karena pendengaran dan penglihatan itu adalah ujian. Akan dimintai pertanggungjawaban. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, kita akan diuji dan diminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman kita sekarang ini, tentunya lebih berat kehidupan yang kita hadapi saat ini. Ya, fitnah, ujian dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita lihat lebih berat lagi daripada orang-orang yang hidup sebelum kita. Ya, di saat ini terlalu banyak yang kita lihat, terlalu banyak yang kita dengar. Berkumpul di dada kita, kemudian tidak jarang atau sering keluar dari apa yang kita, dari hasil apa yang kita dengar, dari hasil apa yang kita baca, keluar berupa komentar-komentar, keluar berupa tulisan-tulisan. Maka semakin banyak yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi ini nasihat untuk kami pribadi dan kita semuanya, kita berhati-hati dalam mendengar dan melihat. Kalau di zaman dahulu para salaf mereka melarang fudul nazar. Apa fudul nazar itu? Melihat yang tidak penting. Ya, tengok sana, tengok sini, lirik sana, lirik sini, habis lihat-lihat, kemudian apa Bu? Dikomentari. Ya. Tengok sana, tengok sini yang sebenarnya tidak perlu untuk dia. Habiskan waktunya untuk hal-hal yang rasanya tidak ada kaitannya dengan kepentingannya. Namun karena begitu banyak yang dia lihat, akhirnya banyak juga yang dia tahu, banyak juga yang dikomentarinya. Dan kita sekarang berada di zaman yang rasa ingin tahu itu luar biasa. Kepo. Apa kepo itu Bu? Ya, pengen tahu urusan orang ya. Banyak yang ingin kita dengar, banyak yang ingin kita lihat atau kita baca. Banyak hal yang tidak patut dilihat sebenarnya, banyak hal yang tidak patut untuk kita dengar, tapi karena penasaran tergoda juga. Maka ketika kita mengumbarkan pandangan pendengaran kita, saat itulah ujian. Ya. Baik membaca maupun mendengar, kita terkadang berlebih-lebihan dalam baca, berlebih-lebihan dalam mencari informasi yang sebenarnya itu tidak bermanfaat untuk kita. Hal-hal yang bukan urusan kita. Dan bahkan sebenarnya tidak perlu untuk kita mengetahuinya. Namun kita harus sekali lagi berhati-hati dan mawas diri bahwa apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu akan diuji oleh Allah SWT dan akan dimintai pertanggungjawaban. Ayat berikutnya, Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Imma apakah dia akan menjadi orang yang syakira, yang bersyukur, wa imma kafura, ataukah dia menjadi orang yang sangat kufur. Jadi setelah Allah SWT menguji seseorang dengan pendengaran dan penglihatannya, maka Allah menyebut hasil dari ujian tersebut. Ada dua model hasil dari ujian tersebut.
Model yang pertama, apakah dia menjadi seorang yang syakira? Syakir ini adalah bentuk isim fa'il, artinya bersyukur. Kafura ini bentuk mubalaghah, bentuk hiperbola. Artinya, kalau dikatakan kafura, itu artinya adalah sangat kufur. Tetapi ketika Allah menyebutkan syakira, tidak disebutkan syakur, tapi dikatakan apa? Syakira, isim fa'il. Artinya apa? Bersyukur. Tidak dikatakan sangat bersyukur. Tapi giliran menyebut kufur, Allah katakan apa? Kafur. Sighah mubalaghah, bentuk berlebihan. Artinya apa? Sangat, sangat kufur. Ini menarik, Bu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak juga menggunakan sifat mubalaghah pada kata syukur? Kenapa Allah tidak mengatakan imma syakura, tapi Allah katakan imma syakira, bersyukur. Tidak syakur, sangat bersyukur. Sedangkan untuk kufur Allah katakan apa? Kafuro, sangat kufur. Tidak mengatakan kafiro. Kenapa, Bu? Bu, berkaitan dengan syukur, Allah tidak menuntut manusia untuk menjadi hamba-hamba yang sampai pada tingkatan hamba yang bisa sangat bersyukur. Tidak. Bisa bersyukur saja itu sudah bisa masuk surga. Bisa bersyukur saja, tidak menjadi hamba yang sangat bersyukur, tapi bisa bersyukur saja, itu bisa masuk surga. Jadi Allah tidak menuntut manusia untuk bersyukur dengan syukur yang super. Tidak, kenapa? Karena manusia tidak akan mampu. Karena manusia tidak akan mampu. Nikmat Allah terlalu banyak, sangat banyak. Dan kita tidak bisa mempertanggungjawabkan semuanya. Bagaimanapun seorang hamba berusaha untuk bersyukur dengan semestinya, pasti tidak akan bisa. Kenapa, Bu? Karena nikmat Allah jauh lebih banyak, terlalu banyak. Nabi SAW salat malam sampai tatafattara qadamahu, hatta tatafattara qadamahu, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, kenapa engkau melakukan seperti ini ya Rasulullah? Begitu lamanya engkau salat sampai bengkak kedua kakimu, padahal Allah telah mengampuni dosamu, dosa yang telah lalu maupun dosa yang akan datang. Apa jawaban Rasulullah SAW? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak suka jika menjadi hamba yang bersyukur? Dalam hadis ini disebutkan abdan syakura. Syakura berarti ada sighah mubalaghah, bentuk sangat bersyukur. Kalau ada orang yang bisa sampai pada derajat syakur, maka dia berarti sampai pada derajat wali-wali Allah. Hamba-hamba yang sangat mampu untuk bersyukur.
Tetapi dalam ayat ini Allah hanya mengatakan apa? Syakira. Artinya, sekali lagi, seseorang bersyukur biasa, itu sudah bisa memasukkannya ke dalam surga. Tetapi Bu, surga itu bertingkat-tingkat. Semakin banyak kita bersyukur kepada Allah SWT, maka semakin besar pahalanya. Ya, besar harapan kita untuk bisa mendapatkan surga yang lebih tinggi dengan menjadi hamba yang bisa terus berusaha untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur. Akan tetapi ketika Allah menyebutkan kata kufur, Allah menggunakan sighah mubalaghah. Sangat kufur. Artinya, kalau seseorang kufur nikmatnya itu apa namanya? Sedikit, ya, kufurnya itu sedikit, ya maksud kufur di sinilah kufur nikmat. Kufur nikmatnya sedikit, mungkin Allah masih bisa apa? Memaafkan. Allah akan memaafkan sedikit kufur nikmatnya. Artinya bahwa tidaklah Allah mengazab seseorang kecuali dia sangat kufur. Kalau dia sedikit kufur, masih ada kemungkinan Allah akan apa, Bu? Memaafkannya. Jadi Allah akan mengadab seorang hamba yang sampai pada tingkatan apa, Bu? Sangat kufur nikmat. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha baik. Ya. Kurang baik apa lagi, Bu? Allah Maha baik. Begitu banyak nikmatnya, kita hanya diminta apa, Bu? Syakir. Bersyukur. Tidak sangat bersyukur. Tapi kalau kita bisa berusaha untuk menjadi hamba yang sangat bersyukur, tentu keutamanya lebih besar. Tapi yang kemudian terkait dengan kufur nikmat, yang Allah hadap apa, Bu? Siapa, Bu? Yang sangat kufur. Sangat kufur nikmat. Ayat yang keempat, Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Sungguh kami telah menyediakan lil kafirin, bagi orang-orang kafir, salasil, rantai-rantai, wa aghlala, belenggu, wa sa'ira, neraka yang menyala-nyala. Allah SWT menyebutkan bahwa model manusia itu ada yang bersyukur dan ada yang sangat kufur. Setelah Allah menyebutkan tentang dua model ini, ada manusia yang bersyukur dan ada manusia yang sangat kufur, kemudian selanjutnya Allah menyebutkan tentang balasan untuk masing-masing tadi. Nah, di ayat ini Allah menyebutkan balasan untuk orang-orang yang kufur. Dan setelah ini Allah akan menyebutkan tentang nikmat balasan untuk orang-orang yang bersyukur. Nah, pada ayat ini Allah SWT menyebutkan balasan bagi orang yang kufur nikmat. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan beberapa model yang dengannya Allah mengadab orang-orang yang kufur nikmat. Di neraka itu banyak beragam model azab. Di antaranya Allah sebutkan di dalam ayat ini. Ya.
Ada yang disiksa dengan apa? Salasil. Dengan rantai-rantai. Kakinya diikat. Ya. Kemudian ada aghlala, dibelenggu. Tangannya diikat, dijadikan ke lehernya atau ke kepalanya. Ya, diikat. Tangannya dibelenggu ke kepala. Wasa'ira, dan api yang menyala-nyala, api yang membakar. Dan di pelajaran-pelajaran sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana dahsyatnya api neraka, bagaimana sifat api neraka yang membakar. Kita berlindung kepada Allah SWT dari azab neraka. Inilah bagi orang-orang kafir, rantai-rantai pengikat kaki mereka, ada belenggu-belenggu untuk membelenggu tangan mereka ke leher mereka, dan ada api neraka yang membakar mereka. Nah, berikutnya untuk orang-orang yang bersyukur, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sungguh orang-orang yang berbuat kebajikan, al-abrar, yashrabun, mereka minum, min ka'sin, dari gelas yang berisi minuman. Jadi ka'as itu adalah gelas yang telah berisi minuman, gelas yang ada isinya. Kana mizajuha kafura, yang campurannya adalah kafur. Ya, campurannya adalah kafur. Setelah Allah SWT menyebutkan tentang azab bagi penghuni neraka yang kufur nikmat, kemudian Allah menyebutkan tentang penghuni surga yang bersyukur. Dalam ayat ini Allah sebutkan al-abrar, bentuk jamak dari al-bar. Al-bar itu artinya orang yang sangat baik. Sebagian ulama mengatakan bahwa al-bar secara bahasa menunjukkan keluasan, karena al-bar itu juga bermakna daratan, daratan luas. Jadi orang yang baik, orang yang soleh, menunjukkan keluasan pada dirinya. Keluasan apa? Keluasan kebaikannya. Maka tidaklah orang-orang dikatakan al-abrar kecuali mereka telah melakukan kebajikan, kebaikan yang sangat banyak. Kalau dia bersedekah, maka sedekahnya pasti banyak. Kalau dia salat malam, maka salat malamnya banyak. Kalau dia baca Al-Quran, maka bacaan Al-Qurannya banyak. Dan amalan yang lainnya yang dilakukan pasti banyak. Nah, ini dikatakan apa? Dikatakan sebagai bar. Jamannya adalah abrar. Di antara ulama mengatakan bahwa al-abrar artinya orang yang mengumpulkan dua hal. Ada dua hal yang terdapat pada dirinya. Yang pertama adalah dia orang yang berbaik sangka kepada Allah, dia yang berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dia berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah sifatnya tidak mengganggu orang lain. Jadi orang-orang yang dikatakan sebagai al-abrar terdapat pada diri mereka dua hal: berbuat baik kepada Allah dan tidak mengganggu orang lain. Artinya, para ulama mengatakan yang dimaksud dengan al-abrar adalah orang-orang yang menunaikan hak Allah dan menunaikan hak manusia. Ulama yang lain berpendapat mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-abrar seperti yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, innama sammahumullah jalla thana'uh al-abrar li'annahum barru al-aba
wal abna. Mereka disebut oleh Allah dengan al-abrar karena mereka berbuat baik kepada al-aba, kepada orang tua, wal abna, dan kepada anak-anak mereka. Jadi yang dimaksud dengan al-abrar adalah orang-orang yang berbuat baik kepada orang tua mereka dan juga berbuat baik kepada anak-anak mereka. Jadi kita ada yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan juga berbuat baik kepada anak-anaknya. Inilah yang bisa dikatakan sebagai termasuk orang-orang yang dikatakan al-abrar. Hanya berbakti saja, berbuat baik kepada orang tua tapi tidak berbuat baik kepada anak-anak, pendidikan anaknya tidak diperhatikan, belum bisa dikatakan termasuk golongan al-abrar. Demikian juga sebaliknya, perhatian betul dengan anak-anaknya tapi tidak berbuat baik kepada orang tuanya, juga tidak bisa termasuk golongan al-abrar, tidak dikatakan sebagai al-abrar. Dan ada orang yang ketiga, tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan juga tidak berbuat baik kepada anak-anaknya. Yang dikatakan al-abrar adalah apa, Bu? Berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada anak-anak. Tafsiran yang lain, Al-Hasan Al-Basri mengatakan al-abrar alladzina la yu'dzuna ahada. Al-abrar adalah orang yang tidak mengganggu seorang pun. Siapa, Bu, al-abrar? Yang tidak mengganggu seorang pun. Maka kalau kita ingin tergolong ke dalam orang-orang yang disebut sebagai al-abrar, perbanyaklah berbuat kebaikan. Tunaikan hak Allah dan hak manusia. Jangan sampai menzolimi orang lain. Ketika bersalah kepada Allah, segera bertobat. Bersalah kepada manusia, segera minta maaf. Terkadang kita sebenarnya kitalah yang sedang menyakiti kawan kita. Namun betapa seringnya kita merasa kita yang dizolimi. Kita merasa kitalah yang sedang disakiti. Namun kalau dicermati ternyata permasalahannya adalah perkara dunia dan dunia. Apa, Bu? Dunia. Persaingan usaha bisnis dan yang semisalnya. Dunia. Jika kita yang salah, minta maaflah. Jika kawan kita yang salah, maafkanlah. Dan doakan kebaikan untuknya. Kalau kita yang salah, kita minta maaf. Jika kawan kita yang salah, maafkanlah dan doakan kebaikan untuknya. Kita dapat pahala. Minta maaf, kebaikan. Memaafkan, kebaikan. Dan diam-diam kita mendoakan kebaikan untuk kawan kita tersebut. Maka juga kebaikan doa tersebut akan kembali juga kepada kita yang mendoakan kebaikan. Diam-diam kita doakan kebaikan untuk kawan kita, maka doa tersebut juga akan, kebaikan tersebut juga akan kembali kepada kita. Namun terkadang kita lebih memilih untuk mengacuhkan kawan kita lebih dari 3 hari karena perkara dunia. Berpaling muka, tidak menyapa, menghindar. Padahal kita sudah tahu ilmunya. La yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa salasin. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan, tidak bertegur sapa dengan saudaranya melebihi 3 malam, melebihi 3 hari.
Yaltaqiyani fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Kalau bertemu, yang ini berpaling, yang itu juga berpaling. Wa khairuhuma, siapakah yang terbaik di antara mereka berdua? Alladzi yabda'u bis salam. Sebaik-baik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Ini hadis yang sudah lama kita ketahui, hadis sahih Bukhari Muslim muttafaq alaih. Maka jika kita ingin tergolong ke dalam orang-orang yang al-abrar, perbanyaklah berbuat kebaikan, tunaikan hak Allah, tunaikan hak manusia, tidak menzalimi orang. Yashrabuna min ka's, mereka minum dari gelas yang berisi minuman. Jadi ka's itu adalah gelas yang telah ada isinya. Penduduk surga akan minum dari gelas yang berisi khamar. Bu, ibu-ibu mau minum khamar, Bu? Hah? Minum khamarnya di akhirat, Bu. Minum khamar di akhirat yang disediakan oleh pelayan-pelayan. Kana mizajuha kafura. Minuman khamar tersebut campurannya adalah air kafur. Apa itu kafur, Bu? Kafur. Hah? Kafur barus, Bu? Jadi kafur itu adalah semacam zat yang dikeluarkan dari sebuah pohon tua, ya, berwarna putih, harum baunya. Asalnya kafur ini tidak untuk diminum. Oleh karenanya para ulama mengatakan campuran khamar di akhirat itu adalah kafur. Jadi campuran kafur ini adalah apa namanya? Ia menunjukkan harumnya minuman khamar tersebut. Warnanya putih. Rasanya adalah rasa khamar. Baunya harum, warnanya putih. Ini khamarnya khamar di akhirat, Bu, ya, bukan khamar di dunia, berbeda. Ketika Allah menyebutkan kafur, ini supaya untuk mudah dipahami. Karena tidak ada di muka bumi ini yang sama hakikatnya dibandingkan dengan apa yang ada di akhirat. Khamar dunia tidak sama dengan khamar akhirat. Madu dunia tidak sama dengan madu akhirat. Emas dunia tidak sama dengan emas akhirat. Pohon di akhirat tidak sama dengan pohon di dunia. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma fil jannati syajaratun illa wasaquha min dhahab." Tidak ada pohon di surga kecuali dahannya atau batangnya terbuat dari emas. Batangnya terbuat dari apa, Bu? Terbuat dari emas. Tidak sama pohon di dunia dengan pohon di akhirat. Sungai. Di dunia ada sungai, di akhirat juga ada sungai. Tapi sungai yang di dunia tidak sama dengan sungai yang di akhirat. Sungai yang di akhirat, anharuha tajri min ghairi ukhdud. Rasulullah menjelaskan bahwa sungai-sungai di surga mengalir tanpa ada lubang. Jadi sekali lagi, Bu, jangan dibayangkan kafur yang dimaksud itu kafur barus, Bu, yang ada di dunia, bukan, Bu, ya. Ya. Jadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat, orang-orang yang ikhlas, al-abrar, mereka menunaikan hak Allah, ya, menunaikan hak manusia, akan minum pada hari kiamat dari gelas yang berisi khamar yang bercampur dengan wewangian yang paling bagus, yaitu air kafur. Sudah habis waktunya, Bu? Ya, karena sudah habis waktunya. InsyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Di ayat-ayat berikutnya, kita akan mendapati Allah SWT akan menjelaskan tentang nikmat-nikmat, ya,
yang akan didapatkan, yang akan diperoleh oleh al-abrar. Dan juga Allah akan menyebutkan tentang ciri-ciri mereka. Ya, setelah Allah menyebutkan tentang nikmat-nikmat tersebut, orang-orang yang bersyukur, kemudian Allah akan menyebutkan tentang ciri-ciri mereka. Sehingga kemudian kita berusaha untuk bisa mensifati ciri-ciri tersebut, sehingga semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Allahumma amin. Demikian yang dapat kita pelajari kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sedikit demi sedikit kita mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedikit demi sedikit. Ya, ayat yang tidak terlalu banyak yang kita pelajari ini, mudah-mudahan bisa kita mulai untuk menghafalnya. Tapi tentu kita setorkan dulu bacaan kita terlebih dahulu, pastikan bacaan kita benar. Ya, kemudian kita berusaha untuk memahaminya. Ya, tentu memahaminya dengan mempelajari tafsirnya. Dan yang lebih bagus lagi adalah kita mempelajari bahasa Arab. Mau tidak Bu belajar bahasa Arab? Ini sedikit yang menjawab, ini kayaknya ragu-ragu ini. Mau belajar bahasa Arab Bu? Kapan mulainya Bu? Kapan mulainya nih Bu? Udah lama maunya nampaknya ya, sudah banyak minatnya. Peminatnya banyak, tapi belum juga dimulai ini Bu. Atau mungkin sebagian sudah memulainya dengan online, belajar dari online ya. Tapi bahasa Arab itu memang harus harus ada lingkungan ya, harus ada lingkungan. Ada kawan-kawan yang memang bisa diajak terus. Ya, diajak terus untuk berbicara berbahasa Arab ya. Harus disiplin Bu, harus disiplin. Ya, ada kawan ya, ada kawan yang terus kita bisa menjadi partner kawan kita, lawan bicara kita dalam bahasa Arab ya. Maka tentu kita harus butuh kawan-kawan yang banyak yang bisa berbicara bahasa Arab. Silakan Bu, ya berlomba-lomba Bu ya mempelajari bahasa Arab. Yang mudah-mudahan ini adalah diantara cara kita ya, dengan bisa kita bertahap mempelajari bahasa Arab ya. Niat kita juga adalah untuk bisa memahami Al-Quran, juga memudahkan kita untuk menghafal Al-Quran ya, sehingga ini akan menjadikan kita lebih khusyuk di dalam salat, dan kita lebih bisa mendapatkan faedah yang luar biasa dari kalamullah. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Jazakumullahu khairan. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.